Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, kali ini Kamilna akan membahas soal TO yang telah teman-teman kerjakan sebelumnya. Kali ini pembahasan yang akan dibahas adalah mengenai subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Nomor 1, revitalisasi pendidikan Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Makna kata yang tepat untuk kata yang bercetak tebal pada kalimat tersebut adalah, nah sama halnya dengan PBM teman-teman, PPU juga kalau misalnya terdapat bacaan atau teks yang panjang, teman-teman langsung ke soalnya saja. Nah seperti nomor 1. Nah jadi si pertanyaannya tuh kan tidak berkaitan ya sama teksnya, jadi bisa langsung dari soalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca teksnya terlebih dahulu, dikhawatirkan akan membuang-buang waktu. Oke, kata yang bercetak tebal pada nomor 1 adalah revitalisasi. Nah, kira-kira apa nih makna dari revitalisasi? Nah, kalau misalnya menurut KBBI, arti kata revitalisasi adalah proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Nah, yang mana nih, pilihan mana? A. Proses pengalihan suatu hal ke hal lain? Bukan. B. Proses penghususan suatu aspek? Juga bukan. Yang C. Proses menghidupkan kembali. Betul, jawabannya yang C. Oke. Nomor 2. Kegiatan tersebut merupakan sarana bagi siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang dipelajari di sekolah. Persamaan untuk kata yang bercetak miring kecuali, berarti kata yang bercetak miring di sini ada kata mengimplementasikan. Maksudnya yang bercetak miring kemudian bercetak tebal juga ya, karena semua kalimatnya bercetak miring. Kata mengimplementasikan menurut KBBI itu artinya melaksanakan atau menerapkan. Nah, di situ ada, nah mungkin di sini bukan kecuali ya, karena makna menerapkannya cuma ada satu. Nah, yang lainnya kalau misalnya persamaan kan menerapkan, berarti kayak kebalikannya gitu. Jadi mungkin ini tidak kecuali, jadinya persamaan kata untuk kata mengimplementasikan saja, jadinya yang E, menerapkan. Lanjut soal nomor 3. Keempat, merancang aksi nyata peserta didik melalui kegiatan bakti sosial, ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pemerintahan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan sebagainya. Makna kata yang sesuai dengan kata yang bercetak tebal adalah, nah, kata yang bercetak tebal di sini ada kata bakti. Nah, kira-kira apa nih makna kata bakti? Nah, kata bakti sesuai dengan KBBI maknanya tuh pernyataan tunduk atau hormat. Nah, jadi mana jawabannya? Sudah terlihat? Nah, iya, jawabannya yang A, tunduk. Nomor 4, di sana ada toleransi, keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Persamaan kata untuk kata yang bercetak tebal kecuali, kata yang bercetak tebalnya ada kata toleransi. Tapi di sini ada kecuali, berarti yang bukan persamaan kata toleransi tadi. Nah, menurut KBBI, toleransi itu berarti sikap menghargai, membiarkan, membolehkan. Nah, seperti itu. Kira-kira mana nih maknanya yang berbeda gitu tuh? Kalau misalnya A, keterbukaan. Nah, kalau keterbukaan, nah masih memiliki kaitan atau persamaan dengan kata toleransi tadi. Yang B, penerimaan. Ada ya tadi, sikap menerima juga termasuk dalam makna toleransi. C, tenggang rasa. Nah, tenggang rasa juga persamaan kata dari toleransi. D, kesabaran. Nah, kalau kesabaran bagaimana?
Kalau kesabaran ini bukan makna dari toleransi atau tidak sama maknanya dengan kata toleransi. Jadi D jawabannya untuk nomor 4. Lanjut nomor 5. Nah, untuk nomor 5 sampai 8 di sini disuguhkan sebuah teks. Tapi teman-teman boleh langsung ke soalnya saja. Jika dilihat di sini sebenarnya ketika teman-teman tidak membaca semua teksnya juga tidak apa-apa. Nah, karena di sini yang diminta tuh rata-rata makna kata. Nah, kalau misalnya mau membaca boleh saja karena nanti teman-teman ketika membaca teks tersebut bisa tahu maknanya tuh dengan menghubungkan kata-kata lain. Nah, sehingga bisa mengetahui makna yang bercetak tebal tadi. Oke. Nomor 5, untuk mendukung gagasan ini diperlukan sesuatu tekad untuk merombak organisasi yang sering kali dianggap berbentuk sosial. Persamaan kata untuk kata yang bercetak miring kecuali persamaan kata untuk yang bercetak miring. Nah, di sini semuanya bercetak miring ya katanya. Tapi maksudnya bercetak miring kemudian bercetak tebal. Nah, kita cari tahu dulu apa makna kata tekad. Nah, kalau misalnya dalam KBBI sendiri, kata tekad itu maknanya kemauan atau kehendak yang pasti, kebulatan hati dan iktikat. Nah, tapi di sini mintanya yang kecuali ya, berarti yang berbeda dengan makna tekad tadi. Kalau ambisius, persamaan kata dengan tekad tidak? Sama tidak maknanya dengan tekad? Nah iya, sama. Oke, kemudian usaha. Oke, kalau usaha betul ya, masih sama dengan kata tekad. Kemudian keteguhan. Keteguhan juga termasuk persamaan kata dengan kata tekad. Kemudian D, keberanian. Keberanian juga termasuk persamaan maknanya dengan kata tekad. Kemudian yang E, animo. Nah, kalau animo bagaimana? Animo sendiri maknanya tuh adalah hasrat atau keinginan yang kuat. Nah, beda ya. Nah, jadi kalau misalnya animo tuh kayak misalnya animo masyarakat terhadap sesuatu, misalnya terhadap makanan misalnya, atau hal-hal yang sedang diperbincangkan. Jadi maknanya tuh berbeda. Oke, jadi jawabannya yang E.